Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Doa, salawat dan salam kita memohon kepada Allah untuk senantiasa dicurahkan kepada panutan kita, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah, di zaman Nabi para sahabat-sahabat itu yang tadirunal isya, mereka menunggu waktunya isya sampai mereka itu kepalanya terangguk-angguk saking ngantuknya menunggu dari sholat maghrib sampai datangnya sholat isya. Hadis ini memberi makna kepada kita bahwa di zaman Nabi ada tradisi yang dilakukan oleh sahabat-sahabat itu menunggu waktu sholat di masjid. Mungkin di zaman saya masih kecil tradisi itu masih ada, tapi sekarang dengan banyaknya hiburan televisi dan lain sebagainya, orang menunggu waktu sholat itu jarang. Selesai sholat kemudian pulang ke rumah. Nah, barangkali kajian-kajian semacam ini adalah bagian dari tolabul ilmi, juga kita menunggu sholat kepada waktu sholat berikutnya. Orang yang menunggu waktu sholat hingga datang waktu sholat berikutnya itu, dia kemudian dihitung oleh Allah bagaikan dia melakukan sholat sunnah. Selama dia tidak berhadas, maka Allah menurunkan malaikatnya. Malaikat itu kemudian beristighfar kepada Allah untuk mereka. Baik, kajian kita pada malam hari ini kita ngaji hadis Bulughul Maram. Hadis Bulughul Maram ini adalah hadis yang ditulis, yang dihimpun oleh seorang ulama yang bernama Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar, Ibnu itu anak, Hajar itu batu, anaknya batu. Anaknya batu. Ada sebuah kisah. Suatu ketika Ibnu Hajar ini menimba ilmu. Ketika dia menimba ilmu, lama dia di pesantren, lama dia menimba ilmu, dia tidak bertambah ilmunya. Bahkan dia itu merasa, saya kok tidak dapat ilmu, saya kok bodoh. Akhirnya dia pamitan kepada syekhnya, "Syekh, saya mengundurkan diri, saya mau pulang. Bertahun-tahun saya menimba ilmu, ternyata ilmunya tidak masuk-masuk, tidak bertambah-tambah, saya pulang saja." Akhirnya dia kemudian pulang, keluar dari ma'had itu. Setelah berjalan cukup lama,
dia memasuki sebuah hutan karena kemalaman, maka dia masuk ke dalam gua untuk istirahat di dalam gua itu. Ketika dia masuk ke dalam gua, ada fenomena yang merubah hidupnya. Apa itu? Dia duduk di sebuah batu, di depannya itu ada air yang menetes dari dinding-dinding gua itu. Air itu netes, tes satu persatu terus. Diamati fenomena itu oleh Ibnu Hajar. Nah, ketika dia mengamati air yang jatuh itu, lalu kemudian dia melihat ke bawah. Ternyata batu yang hitam, yang keras itu kemudian berlubang. Kenapa berlubang? Karena tetesan air yang sedikit demi sedikit tapi terus menerus. Lalu Ibnu Hajar di dalam hatinya kemudian mengatakan, batu yang keras saja bisa tembus oleh air, yang meskipun air itu adalah kecil, ringan, tapi terus menerus. Bagaimana dengan otak saya yang lembek? Ketika kemudian terus kemudian dimasuki ilmu, pasti kemudian lama kelamaan ilmu akan menembus di dalam otak saya. Akhirnya Ibnu Hajar lalu kemudian urung, tidak jadi pulang kembali lagi. Akhirnya dia menjadi seorang hafid. Akhirnya dia kemudian menulis beberapa kitab hadis. Nah, inilah kisah kenapa dia dinamakan dengan Ibnu Hajar, anaknya batu. Baik, Kitabut Thaharati, kitab Thaharah. Apa Thaharah itu? Thaharah itu lughatan secara bahasa adalah an-nadhafah, kebersihan. Jadi Thaharah itu adalah kebersihan. Dan Thaharah itu adalah separuh dari iman. Kalau orang beriman tidak suci, tidak bersih, maka imannya tidak sempurna. Kenapa tidak sempurna? Ya contohnya saja, syarat sholat itu harus bersih, harus suci. Inilah pentingnya kemudian at-thaharah. Sehingga Ibnu Hajar kemudian menulis di dalam kitab ini, bab yang pertama adalah bab bersuci. Karena suci itu bagian dari iman. Karena bersuci itu syarat diterimanya ibadah. Ada ulama kemudian mengatakan begini, ada ilmu yang sifatnya itu adalah fardhu ain. Ada ilmu itu sifatnya fardhu ain. Ada pula ilmu itu adalah fardhu kifayah. Apa ilmu yang fardhu ain itu? Setiap individu muslim dia berkewajiban mempelajari ilmu itu. Apa ilmu yang termasuk fardhu ain itu? Satu adalah akidah. Setiap muslim wajib dia itu kemudian memiliki ilmu tentang akidah, belajar tentang akidah. Kalau kemudian seorang individu muslim tidak tahu tentang ilmu tentang keesaan Allah, maka akan kemudian berdampak kepada keimanannya. Maka ini wajib hukumnya mempelajari ilmu tauhid, ilmu akidah.
Yang kedua, kita wajib mempelajari tentang ilmu ibadah. Wajib hukumnya fardu ain. Kenapa? Ya karena seorang muslim itu pasti beribadah, sholatnya seperti apa. Kalau kemudian tidak belajar tentang sholat, bagaimana ibadahnya? Maka itu adalah hukumnya fardu ain. Yang ketiga adalah tentang toharoh. Seorang muslim itu wajib hukumnya fardu ain, hukumnya dia belajar tentang toharoh. Ketika anak kita menstruasi, bagaimana cara bersucinya kalau dia tidak tahu tentang ilmu toharoh? Maka wajib hukumnya seorang muslim itu mempelajari ilmu tentang itu. Yang kedua adalah ilmu itu hukumnya fardu kifayah. Contoh, tidak semua orang kemudian berkewajiban kemudian dia belajar tentang ilmu kedokteran. Kalau sebagian kaum muslimin sudah mempelajarinya, maka gugur kewajiban itu. Ketika seorang muslim diberikan kewajiban untuk mempelajari ilmu teknologi, maka hukumnya adalah fardu kifayah. Ketika sebagian kaum muslimin sudah mempelajarinya, maka sebagian yang lain tidak terhukumi. Maka Nabi Yakub itu kemudian mengatakan, la tadkhulu min babi wahid wadkhulu min abwabim mutafarriqah. Wahai anak-anakku, kata Nabi Yakub, janganlah kalian itu masuk dari satu pintu, tetapi masuklah kalian itu dari pintu yang berbeda-beda. Anak kita ada yang spesialisnya seorang ulama. Anak kita ada yang kemudian menekuni dunia kedokteran, kesehatan. Anak kita ada yang terjun kepada sosial politik. Anak kita ada yang terjun kepada ekonomi. Jangan semuanya menjadi ustadz. Itulah nasihat Nabi Yakub alaihissalam, janganlah kalian itu masuk dari satu pintu, tetapi masuklah kalian itu dari pintu yang berbeda-beda. Maka toharoh di sini adalah an-nadzafah, kebersihan. Sedangkan secara syar'i yang dinamakan dengan toharoh itu adalah izalatul hadas wan najis. Yang dinamakan dengan toharoh itu adalah menghilangkan hadas dan najis. Apa itu hadas? Hadas itu adalah keadaan manusia ketika dia mengeluarkan sesuatu dari arah kubul dan dubur. Kalau kita mengeluarkan sesuatu dari dua arah tadi, kubul dan dubur, maka dikatakan itu orang berhadas. Kita kencing berarti kita berhadas. Kita kentut berarti kita berhadas. Itulah yang dinamakan dengan hadas. Yang kedua adalah najis. Apa itu najis? Najis itu adalah benda yang kotor. Najis itu adalah sesuatu yang kotor. Itulah yang dinamakan dengan najis. Jadi yang dinamakan dengan toharoh itu adalah menghilangkan hadas dan menghilangkan najis.
Hadas itu ada dua. Ya, ini adalah pelajaran kita saat kita masih di sekolah dasar dulu, di madrasah dulu. Hadas itu ada dua. Yang pertama adalah hadas kecil dan yang kedua adalah hadas besar. Hadas besar, hadas kecil itu adalah kentut, kemudian kencing, berak, BAB, itu adalah hadas kecil. Sedangkan hadas besar adalah ketika seseorang itu mengeluarkan air mani. Ketika seseorang itu kemudian keluar darah haid, maka itu adalah hadas besar. Lalu kemudian najis, ada yang dinamakan dengan najis yang ringan, ada yang najis tengah-tengah mutawassithah, ada pula yang najis yang berat mughaladhah. Nah, itu masuk pada bahasa dalam kitab, dalam bab toharah. Pentingnya kemudian kita mempelajari toharah, sehingga kata ulama bahwa setiap individu muslim itu wajib hukumnya fardu ain untuk mempelajari tentang ilmu ini, karena berkaitan dengan sah dan tidaknya ibadah kita kepada Allah. Babul miyahi, bab air. Kalau airnya itu terbatas, bahasa Arabnya adalah ma'un, air. Kalau banyak air atau airnya melimpah, itu adalah al-miyah, air banyak, air melimpah. Maka bab yang pertama ini adalah bab air. An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Qala, berkata Abu Hurairah, qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fil bahri, tentang lautan, di dalam lautan. Huwa, dia laut, at-tahuru, suci, ma'uhu, airnya, wal khillu, dan halal, maitatuhu, bangkainya. Akhraja, mengeluarkan hu, akan hadis, al-arba'atu, imam 4. Hadis yang pertama datangnya dari Abi Hurairah. Kalau kita membaca, mempelajari hadis, berarti kita adalah termasuk orang-orang yang menjaga sunnah Rasul. Rasulullah mengatakan, aku tinggalkan untuk kalian dua perkara. Apa itu? Adalah Al-Quran dan hadis. Sehingga kalau kita kemudian membaca hadis, mempelajari hadis, itu adalah bagian dari kita menjaga sunnah Rasulullah SAW. Sehingga Gus Baha itu kemudian mengatakan, kalau dia ngaji itu kemudian ngaji hadis gitu, dia baca kemudian lafadz hadisnya, lalu kemudian beliau mengatakan, kita baca lafadz hadisnya karena itu adalah ucapan Rasulullah.
insya Allah Allah akan memberkahinya. Hadis dari Abi Hurairah. Abu Hurairah itu adalah termasuk sahabat yang terkenal. Namanya sebenarnya adalah Abdurrahman, namun dia dikenal dengan sebutan Abu Hurairah karena saking cintanya, sayangnya kepada kucing, sehingga para sahabat menjuluki Abu Hurin. Abu Hurin itu adalah bapaknya kucing. Saya punya ponakan itu suka kucing. Saya kalau memanggil Ummu Hurin, ibunya kucing. Inilah Abu Hurairah. Abu Hurairah itu termasuk sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah. Bahkan Aisyah sendiri, istri Nabi, kalau dari segi banyaknya meriwayatkan hadis, itu masih kalah jumlahnya dengan Abi Hurairah. Kenapa? Karena Abu Hurairah itu termasuk sahabat yang ngintil terus kepada Nabi. Kemana Nabi itu kemudian berada, diikuti oleh sahabat-sahabat ini. Dan sahabat ini kita kenal dengan sebutan Ahlus Sufah. Ahlus Sufah. Orang sekarang Ahlus Sufah itu kemudian mengatakan adalah ahli sufi, dari kalimat sufah. Apa itu? Sahabat-sahabat yang tidak begitu mementingkan urusan duniawi. Abu Hurairah itu tinggalnya di emperan Masjid Nabawi, tidur di situ, makan di situ. Dia kemudian secara harta, secara materi seadanya saja, sehingga dia memiliki kesempatan yang besar untuk berada di sisi Rasulullah, tidak disibukkan oleh urusan duniawi. Kita kenal kemudian ada 4 sahabat Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Dari segi meriwayatkan hadis kalah dari jumlahnya dari Abu Hurairah. Kenapa? Karena Abu Bakar masih kemudian menjadi seorang pedagang, Utsman juga kemudian seorang pedagang. Tapi bagaimana dengan Abu Hurairah? Dia tidak begitu mementingkan urusan itu, sehingga kemanapun Rasulullah berada dia kemudian selalu kemudian mengikuti, sehingga banyak kemudian hadis diriwayatkan oleh Abi Hurairah. Jenengan kemudian ketika berada di Madinah, ketika hendak masuk ke Raudhah, itu ada di utaranya Raudhah itu tempat. Yang tempat sekarang itu masih kemudian dikasih garis pita merah itu. Saya pernah kemudian bertanya kepada penjaganya, itu adalah makanu Ahlus Sufah, tempatnya Ahlus Sufah. Nah, itu Abu Hurairah kemudian berada di situ. Bilal berada di situ. Hadis yang pertama datangnya dari Abu Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fil bahri, di dalam lautan, tentang laut. Nabi mengatakan huwa tahuru ma'uhu wal khillu maitatuhu. Laut itu suci airnya, halal bangkainya.
laut itu suci airnya, halal bangkainya. Jadi air laut itu suci. Secara mutlak air laut itu suci. Karena suci maka air laut bisa untuk berwudu. Air laut bisa digunakan untuk mandi janabat. Karena air laut itu kata Rasulullah adalah at-tahur, suci. Dalam keterangan yang lain disebutkan bahwa hadis ini adalah berkaitan dengan seorang sahabat. Sahabat ini adalah profesinya sebagai seorang nelayan. Ketika datang waktunya sholat, dia kemudian hendak berwudu, tetapi dia tidak menjumpai atau tidak membawa air yang dari daratan. Adanya adalah air laut. Lalu kemudian dia ragu apakah boleh berwudu dengan menggunakan air laut itu. Maka tanyalah dia kepada Rasulullah. Lantas Rasulullah kemudian mengatakan bahwa air laut itu adalah suci, bisa digunakan untuk berwudu. Dari hadis ini pula kita bisa mengambil, dari riwayat itu kita bisa mengambil pula bahwa sholat di atas kapal laut, di atas perahu itu boleh dan sah. Nah, ada orang yang kemudian berpendapat sholat itu harus di atas tanah, menapak bumi, menapak bumi. Maka di zaman sahabat dengan hadis ini, sahabat ini bertanya kepada Rasulullah, mau sholat, dia itu mau sholat, tetapi dia tidak memiliki air tawar, adanya adalah air laut. Apakah air laut itu boleh digunakan untuk wudhu? Berarti dia kemudian sholat di atas perahu atau di atas kapal. Boleh dan sah sholat di atas perahu, di atas kapal, di atas kendaraan, di atas pesawat terbang, boleh. Kenapa? Karena berdasarkan riwayat itu. Jadi seperti itu. Huwa tahuru ma'uhu. Air laut itu adalah suci. Jadi air laut adalah suci, bisa digunakan untuk bersuci. Yang kedua kata Nabi, wal khillu maitatuhu. Halal bangkainya laut. Bangkai laut itu bukan kapal ya. Ulama-ulama kemudian mengatakan bangkai laut itu adalah satu, adalah ikan laut. Yang kedua adalah hewan laut. Jadi di laut itu ada yang dinamakan dengan ikan laut, ada yang dinamakan dengan hewan laut. Nah, kalau anjing laut, nah ada anjing laut, itu adalah kategori hewan, bukan ikan. Bukan ikan. Ada pula singa laut. Nah, singa laut itu kategori bukan ikan, tetapi adalah hewan laut. Nah, jadi Rasulullah mengatakan wal khillu maitatuhu, halal bangkainya
lautan. Bangkai laut itu berarti ikan dan hewannya. Ikan dan hewannya. Namun ulama-ulama kemudian berbeda pendapat. Ulama-ulama itu sepakat bahwa seluruh ikan atau bangkai ikan itu halal. Ulama sepakat bahwa bangkai ikan itu halal. Jenengan ketika makan ikan tongkol, nggak usah kemudian disembelih bismillahirrahmanirrahim. Meskipun sudah mati bangkai, maka halal. Apa itu bangkai? Bangkai itu adalah sesuatu yang bernyawa, mati, dan matinya itu tidak disembelih dengan mengucapkan asma Allah, maka itu namanya bangkai. Sehingga baik itu adalah ikan maupun kemudian binatang, kalau kemudian tidak disembelih dengan mengucapkan kalimat Allah, maka itu namanya bangkai. Tapi ada bangkai yang halal, meskipun mati tidak disembelih dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, tetapi halal. Apa itu? Adalah bangkainya ikan. Maka ulama kemudian sepakat bahwa bangkai ikan itu adalah halal untuk dimakan. Nah, bagaimana kemudian adalah hewannya laut? Hewannya laut, apakah halal ataukah tidak? Kalau kemudian paus itu masuk kategori apa? Ikan ya, ikan paus ya. Ikan paus, ikan paus. Kalau lumba-lumba masuk. Kalau lumba-lumba kan masuk kategori hewan ya, bukan ikan. Ikan. Oh, ikan. Iya. Di zaman sahabat itu, di zaman Nabi itu, ada sebagian sahabat itu kemudian menjumpai paus terdampar, kemudian mati. Lantas sahabat-sahabat ini kemudian mengambil dagingnya. Sebagian kemudian sahabat itu kemudian mau memakan paus yang sudah mati itu, sebagian kemudian tidak mau. Sebagian yang mau makan paus yang mati itu kemudian dia kemudian mengatakan ini adalah halal karena ini adalah termasuk ikan. Sebagian sahabat kemudian tidak mau memakan itu. Akhirnya kemudian peristiwa itu kemudian disampaikan kepada Rasulullah. Ternyata Rasulullah kemudian membenarkan, sehingga paus meskipun mati itu adalah halal untuk dimakan. Nah, tidak usah disembelih. Ya. Tidak usah disembelih dengan bismillah. Jadi wal khillu maitatuhu, halal bangkai laut. Bangkai laut itu adalah ikan. Wa an Abi Sa'idin, dan dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Qala, berkata Abi Sa'id, qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ma'a, sesungguhnya air, tahurun, suci,
la yunajjisuhu tidaklah menajiskannya syai'un sesuatu. Akhraja mengeluarkan hu akan hadis afala satu imam tiga, wasahhahahu dan mensahihkan hadis Ahmadu Imam Ahmad. Rasulullah bersabda, sesungguhnya air itu adalah suci, tidak dapat menajiskannya apapun. Sebagian ulama itu kemudian mengatakan, kalau ada air lalu kecemplungan benda najis atau barang najis, maka air ini tidak najis. Jadi sebagian ulama kemudian mengatakan berdasarkan hadis ini, ketika ada air lalu kemudian kemasukan atau kecemplungan sesuatu yang najis, maka air yang suci ini adalah tidak ternajisi oleh campuran atau oleh benda yang najis itu. Namun Imam Malik kemudian berpendapat, air yang tidak ternajisi meskipun kecampuran sesuatu yang najis itu ada syaratnya. Apa syaratnya? Maka di dalam hadis yang berikutnya, illa ma ghalaba ala rihihi au tam'ihi au launihi. Kalau kemudian kecampuran barang najis itu syaratnya air itu adalah tidak najis, satu, ketika tidak berubah baunya. Yang kedua adalah tidak berubah rasanya. Yang ketiga adalah tidak berubah warnanya. Jadi ada air kok kemudian kemasukan benda najis, selama air itu kata Imam Malik tidak berubah baunya. Baunya air apa? Tidak berbau. Lalu air mutlak itu tidak berbau. Tidak berubah pula adalah warnanya. Warnanya apa air itu? Jernih. Yang ketiga adalah baunya. Bau, rasa, warna. Selama tiga itu tidak berubah, meskipun terkena najis, maka air itu tidak menjadi najis menurut Imam Malik. Habis ya. Nah, hadis ini juga berkaitan dengan sumur bid'ah. Sumur bid'ah. Sumur bid'ah itu adalah sumur yang lebarnya itu adalah 6 hasta. Ada sumur lebarnya itu 6 hasta. Berapa satu hasta itu? Satu hasta itu kira-kira adalah 24 cm. Ada sumur lebarnya 6 hasta. Dalamnya sumur itu kira-kira adalah setinggi kemaluan orang dewasa. Nah, lalu kemudian sumur ini menurut riwayat itu adalah terkadang bercampur. Ada orang kemudian mengambil air itu, lalu kemudian airnya masuk lagi. Lalu kemudian ditanya, selama tidak berubah warna, rasa,
dan bau, maka air itu adalah suci. Maka ada teman-teman yang lain, sebagian ulama itu kemudian mengatakan, idza balagul ma'kullataini, kalau ada air itu sampai 2 kolam, maka air itu kemudian tidak najis. Sehingga biasanya di tempat wudhu itu kemudian dikasih kolam air. Nah, mengamalkan hadis itu. Ada pula dulu orang itu berwudu itu di kolam gitu ya, nah jeding gitu, airnya masuk kembali. Itu dalilnya Pak Ustadz Askodi. Jadi apabila air itu sudah mencapai 2 kolam, kecemplung benda najis pun tidak najis selama tidak berubah warna, bau dan rasanya. Nah, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan penyu? Penyu. Kura-kura. Penyu atau hewan reptil yang bercangkang yang sama dengan kura-kura, apakah itu juga termasuk halal untuk kita? Halal untuk kita, penyu. Dan yang merupakan reptil cangkang yang sama dengan kura-kura, apakah itu juga halal untuk kita? Kita kan tahu penyu di laut itu ada 2 ya, penyu kambing sama penyu sapi itu. Saya juga pernah merasakan itu dulu. Itu kan reptil cangkang yang sama dengan kura-kura. Apakah itu halal untuk kita? Terima kasih. Kalau penyu itu masuk binatang ya. Binatang air ya, binatang air. Binatang air bisa di air tawar, bisa di air asin ya. Nah, apakah halal ataukah tidak? Sebenarnya ini yang menyampaikan Ustadz Maskodi ini, materinya Ustadz Maskodi. Jadi dalam fikih yang dihalalkan oleh Allah itu, yang diharamkan oleh Allah itu, hurrimat alaikumul maitatu. Allah mengharamkan untuk kalian adalah bangkai. Hurrimat alaikumul maitatu, wadamu dan darah. Lalu kemudian warahmul khinzir, daging babi. Yang keempat adalah wama uhilla bihi li ghairillah, yang diperuntukkan atau yang disembelih untuk selain Allah. Itu yang diharamkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Ada pula yang diharamkan oleh Allah di dalam Al-Quran itu, wa ukhilla lakumut thayyibat wa yuharrimu alaikumul khaba'is. Yang dihalalkan oleh Allah itu yang baik-baik. Yang diharamkan oleh Allah itu adalah al-khaba'is, yang jelek-jelek. Atau di dalam ayat yang lain itu adalah yang menjijikkan. Yang menjijikkan. Kecoa itu jijik. Nah, tikus itu menjijikkan. Maka itu adalah sesuatu yang menjijikkan, adalah diharamkan. Itu kalau di dalam Al-Quran. Kalau di dalam hadis, ada hadis itu adalah binatang buas diharamkan. Ada pula adalah binatang yang berkuku tajam. Ada pula kemudian yang bertaring. Ada pula yang bertaring. Nah, jadi binatang buas, hadisnya itu binatang buas, kemudian berkuku tajam, lalu kemudian bertaring, itu yang diharamkan di dalam hadis.
Nah, bagaimana kemudian ulama menyimpulkan itu? Kalau Imam Malik itu rata-rata, itu kemudian dia berpendapat kalau yang di dalam Al-Quran itu mutlak haramnya, tetapi kalau di dalam hadis itu sifatnya hanya makruh. Ya. Namun beda lagi dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ya haram. Haram. Nah, penyu itu masuk kategori apa? Apakah menjijikkan? Tidak ya, tidak. Apakah kemudian penyu itu binatang buas? Tidak. Apakah bertaring? Tidak. Nah, tidak. Jadi tidak bertaring. Jadi seperti itu. Berarti harus disembelih, kan termasuk binatang. Binatang yang bernyawa. Kalau yang ikan kan tidak usah disembelih. Kalau binatang berarti harus disembelih. Jadi selama tidak bertaring, tidak buas, tidak menjijikkan, itu. Nggih, nanti kita diskusi lagi, kita teruskan lagi. Nggih. Allah Ustaz ya berarti ya. Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.